والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang rasa syukur itu kita buktikan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan itulah hakikat takwa. Termasuk pada kesempatan ini kita mau memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman adalah kekuatan doa. Sehingga doa ini adalah sesuatu yang melekat di dalam keseharian orang-orang yang beriman. Saking pentingnya doa sampai Rasulullah bersabda, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah merupakan intisari ibadah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ad-du'a'u saiful mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita umatnya ini untuk mengawal setiap aktivitas kita sejak kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali dengan doa dan doa. Begitu kita bangun tidur, Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini adalah merupakan doa awal yang kita baca ketika kita bangun tidur. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, kita pakai pakaian ada doanya, kita bercermin ada doanya, kita keluar rumah mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dengan rezeki yang halal. Rasulullah mengajarkan doa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Semua dikawal dengan doa dan doa. Maka alangkah sayangnya ketika kita menyepelekan dan meremehkan doa ini. Ketika kita ingin semua aktivitas hidup dan kehidupan kita ini menjadi sesuatu yang berkualitas untuk dunia dan akhirat kita, maka kawallah itu semua dengan doa dan doa. Doa ini di dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata da'ah yada'u da'watan, yang artinya adalah seruan, permintaan dan permohonan. Atau lebih tepatnya adalah permohonan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sehingga dengan doa ini
maka kita akan menjadi hamba Allah yang dibimbingnya dalam kehidupan ini. Sehingga paling tidak ada dua alasan kenapa kita harus mengawal hidup kita ini dengan doa. Yang pertama adalah karena memang doa itu adalah perintah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min, kadang-kadang disebut surat Al-Ghafir, kadang-kadang disebut surat Al-Mu'min. Surat ke-40 ayatnya nomor 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu telah berfirman, "Berdoalah engkau kepada aku, maka aku akan perkenankan doamu itu." Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dari ayat ini bisa kita ambil satu pemahaman, ketika orang itu tidak mau berdoa, berarti dia menyombongkan diri di hadapan Allah. Berarti dia merasa bisa mengandalkan kemampuannya. Kemampuan ekonomi kah itu, kemampuan pangkat dan jabatan kah itu, kemampuan fisik kah itu. Ya, maka ketika orang itu tidak mau berdoa, dinyatakan oleh Allah Ta'ala, innal ladzina yastakbirun. Mereka yang takabur, menyombongkan diri di hadapanku. Maka orang seperti ini nanti sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka dalam keadaan hina. Maka doa ini adalah merupakan perintah, sehingga jangan tinggalkan doa. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila mereka hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Rasulku tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka aku akan kabulkan permohonan-permohonan hambaku itu jikalau mereka itu mau bermohon kepada aku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepada aku. Ini resepnya ketika doa kita ingin dikabulkan, syaratnya ada dua. Penuhi perintah Allah, dan kemudian jangan sekali-kali kita mensekutukan Allah Ta'ala dengan apapun dan dengan siapapun. Maka akan ada jaminan doa kita pasti akan dikabulkan. Walaupun kadang-kadang proses pengabulan doa itu tidak sesuai dengan keinginan kita, dan itu pasti yang terbaik untuk kita. Atau barangkali mungkin bentuknya diganti oleh Allah Ta'ala, tapi yakinlah doa pasti akan dikabulkan dengan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus berdoa, karena doa itu adalah ibadah dan kita ingin menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dengan senantiasa menggantungkan hidup kita ini hanya kepada Allah semata, tidak bergantung kepada yang lain-lainnya. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena doa ini adalah merupakan bentuk penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali beliau tidak menyangka bahwa api yang berkobar di hadapannya itu dingin dan menyelamatkan dia. Yang penting Nabi Ibrahim hanya menguatkan imannya dengan bergantung kepada Allah Ta'ala dengan doa yang beliau baca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ketika kita itu melemahkan dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala serendah-rendahnya, berarti kita sedang menarik satu kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita ini. Sebaliknya, ketika kita itu tidak berdoa, merasa kita mampu mengatasi problem-problem hidup kita sendirian, maka sesungguhnya itu kita sedang melemahkan diri kita. Intinya adalah ketika orang itu ingin kuat, sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha segala-galanya, dan itu melalui doa. Termasuk sholat itu adalah merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang salat itu dalam sabda Rasulullah dinyatakan innamal musolli munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang salat itu adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Orang yang sedang mengkonekkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian salat itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa
Marilah kita memanfaatkan kekuatan doa ini dalam hidup kita. Karena dengan itu berarti kita sedang mengundang pertolongan Allah. Yang mana pertolongan Allah itu ketika sudah datang, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Apapun kita kawal dengan doa. Sebagai orang tua misalnya, kita punya anak yang mungkin agak-agak sulit dinasehati. Mintakan doa kepada Allah. Lebih-lebih di saat-saat yang mustajabah. Antara lain sepertiga malam yang terakhir. Yang oleh Rasulullah dinyatakan yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kula lailatin ila sama'id dunya. Ketika sepertiga malam yang terakhir itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Allah Ta'ala mencari itu hambanya yang berdoa akan dikabulkan. Yang minta ampun akan diampuni. Sehingga dengan demikian orang yang beriman akan menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini dengan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidupnya akan tenang, jalannya akan lapang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dilindunginya, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan. Sehingga kita akan bisa menjadi orang yang bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami haturkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita bersama. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurrabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.